Advokasi memiliki dua makna utama. Yang pertama ialah profesi advokat, yang merujuk pada pekerjaan seseorang advokat yang membela klien dalam proses hukum untuk mencapai keadilan dan kemenangan di pengadilan. Yang kedua ialah tindakan pembelaan, yang bersifat lebih umum, mengacu pada tindakan aktif, mendukung suatu tujuan atau kepentingan. Peran advokat dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Secara rinci mengatur peran dan tanggung jawab advokat dalam sistem peradilan. Advokat memiliki peran vital dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, baik melalui proses litigasi atau non-litigasi. Tugas utama mereka adalah mewakili kepentingan klien dan memberikan penasihat hukum yang komprehensif. Hambatan yang dihadapi oleh advokat yang pertama ialah internal, yaitu hambatan yang meliputi masalah kesehatan, budaya, dan perpecahan dalam organisasi advokat yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Yang kedua ialah hambatan eksternal, yaitu yang meliputi situasi atau keadaan yang disebabkan oleh pihak lain atau yang bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti stigmatisasi terhadap terdakwa ataupun tersangka kasus korupsi yang dapat menghambat proses hukum yang adil. Para advokat memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik advokat yang memuat prinsip-prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks perceraian di pengadilan agama, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi menjadi prioritas serta menjaga kerahasiaan klien dan menghindari konflik kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan profesionalisme dan standar etika yang tinggi. Advokat yang memenuhi persyaratan hukum memiliki hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama ialah kebebasan dan kemandirian. Advokat bebas menyatakan pendapat dalam menjalankan tugasnya, tetapi tetap bertanggung jawab dalam Kode Etik dan Hukum. Pasal 14 Undang-Undang Advokat menegaskan hak ini. Yang kedua ialah imunitas. Advokat terlindungi dari tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikat baik dalam membela klien di pengadilan. Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Yang ketiga ialah tidak disamakan dengan klien. Advokat tidak boleh disamakan atau diidentifikasikan dengan kliennya, sehingga mereka dapat menjalankan tugas profesional dan efektif dalam sistem peradilan. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Yang keempat ialah akses informasi. Advokat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan pihak terkait untuk menjalankan setiap tugasnya dengan baik dan mencari kebenaran hukum yang sesuai, terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Advokat. Yang kelima ialah hak menerima honorarium, yaitu advokat berhak menerima honorarium atas layanan hukum yang diberikan kepada kliennya. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Hak ini menjamin independensi dan integritas profesi hukum serta memastikan setiap advokat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Strategi negosiasi efektif untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Negosiasi merupakan proses mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak agar berhasil pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak sangatlah penting. Faktor penting dalam negosiasi. Yang pertama ialah informasi. Memiliki informasi yang cukup mengenai kebutuhan dan situasi klien yang sangat penting dalam negosiasi. Yang kedua ialah waktu. Keterbatasan waktu dan tekanan dari organisasi yang sama dapat mempengaruhi proses negosiasi. Yang ketiga ialah kekuatan. Pihak lawan mungkin tampak lebih kuat, namun penilaian yang tepat dapat membantu dalam negosiasi. Penyebab terjadinya negosiasi. Yang pertama ialah dua pihak. Negosiasi melibatkan minimal dua pihak, baik individu maupun kelompok. Yang kedua ialah perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan, baik berupa sengketa ataupun konflik yang mendorong proses negosiasi. Yang ketiga ialah tawar-menawar. Negosiasi melibatkan proses tawar-menawar atau pertukaran sesuatu. Yang keempat ialah kesepakatan. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Karakteristik negosiator yang sukses ialah komunikasi yang efektif,
mampu berkomunikasi dengan jelas dan menyampaikan maksud serta tujuan. Yang kedua ialah kepercayaan diri, memiliki kepercayaan diri untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga ialah kesabaran, mampu mengendalikan emosi dan bersikap sabar. Yang keempat ialah pengetahuan luas, memahami setiap materi yang akan dinegosiasikan dengan baik. Yang keempat ialah empati, memahami dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang kelima ialah sopan santun, bersikap sopan dan ramah. Yang keenam adalah kejujuran, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Yang kedelapan yaitu kerja keras, berkeinginan untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah.